Halo semuanya, jumpa kembali di mata kuliah pemrograman komputer, di mana pada pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai M-File dan pemrograman MATLAB. Oke, jadi pada pertemuan kali ini kita akan belajar beberapa hal, diantaranya yaitu terkait dengan membuat M-File, kemudian ada M-File sebagai program script, yang berikut ada M-File sebagai fungsi, display dan fungsi, terus kita akan belajar tentang control statement. Oke, jadi dari beberapa materi ini mungkin beberapa waktu lalu teman-teman juga sudah belajar tentang M-File, tapi karena ini merupakan materi, jadi tentunya saya akan mengulang kembali materi terkait dengan M-File. Oke, yang berikut yang pertama terkait dengan membuat M-File ya. Kalau untuk membuat M-File ada beberapa cara yang bisa kita gunakan untuk bisa masuk ke dalam M-File. Yang pertama, kita bisa ketikkan edit pada command window kita, pada jendela perintah kita seperti ini. Kemudian kita enter, nanti dia akan mengarah ke jendela edit kita, di mana itu merupakan lembaran atau jendela kerja kita untuk M-File-nya. Itu yang pertama yang sering kita lakukan ya. Kita cukup ketikkan edit saja, kemudian kita enter dan akan menghasilkan jendela kerja kita untuk edit. Yang berikut ada juga yang namanya kita klik icon plus, ada icon plus itu pada menu home ya. Kemudian ada new, ada new. Kemudian kita tinggal pilih aja yang namanya tulis script. Oke, jadi pada menu home itu ada kita punya tool strip ya, beberapa tombol fungsi. Kita bisa gunakan tombol ya icon plus-nya itu atau tanda tambah. Kemudian kita pilih yang new, nanti akan muncul pilihan kita bisa klik yang script. Yang terakhir kita bisa gunakan gunakan shortcut dan papan tombol keyboard kita, kemudian kita tekan Ctrl N ya, dia akan mengarah ke jendela editor kita. Oke, teman-teman bisa gunakan ya. Misalkan di sini saya gunakan cara yang pertama saya kita gunakan edit. Jadi saya gunakan edit. Oke, kita sudah mengarah ke jendela editor kita. Jadi setiap proses yang kita lakukan di jendela editor ini pada M-File ini, kita bisa lakukan pengeditan. Kalau misalkan ada script yang kita buat salah atau mungkin ada yang sifatnya warning atau error, kita bisa mengubahnya di sini. Tapi kalau kita kerja di command window, kelemahannya itu pastinya kalau ada yang salah pasti kita tidak bisa melakukan pengeditan. Dan tentunya kita harus mengulang dari awal dan terus seperti itu. Jadi kalau kita gunakan editor, maka kita tidak perlu lagi mengulangi kesalahan-kesalahan kita. Oke, seperti itu ya. Oke, kalau misalkan teman-teman sudah bisa mulai dengan membuat M-File ya. Kemudian kita lanjut tentang M-File sebagai program script. Oke, jadi M-File sebagai program script ini maksudnya apa? Oke, jadi pada bagian ini kita akan menggunakan M-File untuk menjalankan sederetan komen atau perintah yang kita tuliskan sebagai script. Oke, jadi sama seperti command window ya, kita mengetikkan kita punya perintah semua di sini. Dan akhirnya menjadi sebuah script yang bisa kita pergunakan untuk menghasilkan sebuah program sederhana kita. Oke, tapi akan lebih sederhana lagi kalau misalkan kita bisa bekerja menggunakan jendela editor ini. Kenapa? Karena kita bisa melakukan pengeditan ketika kita menjalankan program kita, kemudian kita kedapatan error seperti itu, atau mungkin ada kesalahan-kesalahan tertentu yang mungkin karena human error, makanya kita bisa lakukan perbaikan. Oke, seperti itu ya. Kita lihat apa pada materi ini, yaitu M-File sebagai program script. Oke, jadi sini saya punya file ya, file sebagai program script. Misalkan kita menghitung rata-rata 5 buah bilangan, ya kan? Kalau untuk menghitung rata-rata kan berarti banyaknya nilai yang ada itu nanti dijumlahkan berdasarkan jumlah keseluruhan nanti dibagi dengan banyaknya data yang ada kalau kita mau menghitung nilai rata-rata.
Oke, jadi misalkan di sini kita punya data A sampai data E ya. Ini kita sebut sebagai variabel. Kita memiliki variabel A sampai dengan variabel E dengan nilai yang berbeda-beda. Dari nilai 50 sampai dengan 250. Yang berikut di sini kita gunakan tanda titik koma kembali. Kenapa? Supaya ketika nanti kita jalankan ya, variabel-variabel tersebut tidak langsung menampilkan nilai variabel dari data yang kita buat. Oke. Jadi kalau kita hanya ingin menampilkan nilainya saja, berarti kita cukup tutup dengan titik koma. Oke, seperti itu ya. Jadi kalau misalkan kita punya datanya sudah ada, kemudian kita ingin menampilkan rata-rata. Oke, jadi hasilnya tuh seperti apa? Jadi kalau seperti tadi sudah dikatakan bahwa untuk menghitung rata-rata itu kan biasa didapat dari jumlah dari keseluruhan data, dibagi dengan banyaknya data. Di sini kita punya jumlah data ya. Jadi kita jumlahkan dari nilai A tambah dengan B tambah dengan C sampai dengan E. Kemudian kita bagi dengan 5. 5 ini merupakan banyaknya data yang kita miliki atau banyaknya variabel yang kita miliki. Oke, seperti itu ya. Jadi kalau misalkan saya titik koma, saya save, kemudian saya jalankan, dia hanya akan menampilkan nama filenya latihan 1. Kenapa? Karena kita gunakan tanda titik koma. Jadi kalau misalkan kita ingin panggil, kita cukup misalkan kita tulis hasil tanpa gunakan titik koma. Jadi kita jalankan sekali lagi. Oke, yang menghasilkan hasil dari kita punya perhitungan ini. Tapi kalau misalkan dia punya perintah sini berbeda dengan yang kita miliki atau fungsi yang kita miliki sini, berarti dia biasanya sih error nih. Kita coba. Error kan, dia tidak mendefinisi fungsi yang kita buat. Oke, seperti itu. Jadi harus sama. Atau kalau misalkan kita tidak ingin menggunakan hasil, kita bisa langsung saja, tapi kita hilangkan dulu titik komanya. Kalau misalkan sudah, kita jalankan. Oke, sama ya seperti yang tadi. Oke, kalau misalkan sudah, berarti kita lanjut kembali ke materi kita. Itu penjelasan sedikit tentang program mfile sebagai program script. Oke. Kemudian mfile juga dapat dijadikan sebagai fungsi. Dapat dijadikan sebagai fungsi. Minggu lalu atau beberapa pertemuan sebelumnya, teman-teman sudah pernah membuat sebuah materi terkait dengan mfile sebagai fungsi. Jadi untuk penjelasan sebagai mfile sebagai fungsi tidak perlu saya jelaskan panjang lebar ataupun menggunakan contoh, karena saya yakin teman-teman sudah bisa memahami tentang hal itu. Cuma ada beberapa hal yang mungkin teman-teman harus ketahui dulu supaya tidak salah dalam menggunakan mfile sebagai fungsi. Oke, yang pertama, dalam setiap fungsi terdapat 3 unsur: parameter masukan, proses, dan keluaran. Oke. Nah, dalam hal ini kalau untuk parameter masukan, dalam hal ini kita sebut sebagai argumen input. Jumlah parameter atau argumen tersebut bisa sebarang 1, 2, 10 atau berapapun argumen yang kita buat. Itu tidak membatasi. Oke. Seperti itu. Jadi jenis argumen pun sembarang. Jadi variabel, bilangan ataupun teks bisa kita masukkan pada parameter masukan. Sedangkan untuk proses, proses dalam program ini berupa sederetan komen atau perintah untuk menjalankan suatu algoritma tertentu. Kemudian ada parameter keluaran atau kita sebut sebagai argumen output yang jumlahnya dan jenisnya sembarang juga. Tapi ingat ya. Nah, di sini ada catatan yang mungkin saya kasih ingat buat teman-teman, tapi sebelum itu kita lihat dulu. Ya, ada sintaks, sintaks yang atau perintah yang bisa teman-teman gunakan untuk mfile sebagai fungsi. Jadi kita harus deklarasikan dulu fungsi mfile-nya. Harus dilakukan pada baris awal ya. Jadi ketika kita mulai menggunakan fungsi sebagai mfile sebagai fungsi, kita harus deklarasikan terlebih dahulu. Ya, kita ketik function, kemudian ditambah dengan argumen output. Jadi argumen keluarannya atau hasilnya nanti sama dengan nama fungsi dan nama fungsi. Fungsinya apa? Nah, kira-kira argumen inputnya apa-apa saja. Nah, contoh misalkan kita ingin menghitung luas.
luas suatu benda, luas persegi panjang misalkan, maka kita sebut itu sebagai argumen output, argumen output. Jadi keluarannya adalah luas. Tuh. Nama fungsinya apa? Nama fungsinya itu nama file yang kita ingin simpan, Nah, makanya untuk nama fungsi ini itu di sini saya kasih catatan ya, untuk nama fungsi file scriptnya nanti disimpan dengan nama yang sama. Jadi kalau misalkan di sini saya kasih masuk misalkan persegi panjang misalkan, ya kan, persegi panjang, maka kita punya script yang kita buat ini disimpan juga dengan nama persegi panjang seperti itu. Atau biasanya sih otomatis kalau misalkan kita mau save, secara otomatis dia akan muncul dan nama fungsinya sama dengan yang kita sudah deklarasikan seperti ini. Kemudian ada argumen input. Nah, argumen input misalkan kalau kita menghitung luas persegi kan rumusnya kan panjang kali lebar, ya kan? Jadi kalau argumen inputnya berarti ada panjang, ada lebar. Nah, seperti itu. Jadi kalau misalkan kita sudah bisa, maka kita tinggal jalankan. Kita jalankan, maka dia akan menghasilkan nilai-nilai daripada luas itu, yaitu panjang kali lebar, seperti itu. Tapi itu masih dalam bentuk kita sebutnya sebagai masih dalam bentuk variabel, tapi kita belum memasukkan nilai dan value, ya, seperti itu. Contoh misalkan, sebentar ya. Oke, misalkan kalau kita gunakan function, misalkan di sini kita ingin menghitung sisi segitiga, luas segitiga, bahkan keliling segitiga, misalkan ya. Kebetulan saya sudah punya scriptnya. Jadi ingat di awal kita harus deklarasikan dulu fungsinya, diikuti dengan kita punya argumen outputnya, ya, yang mau kita hitung, yaitu sisi C, luas dan keliling. Oke, diikuti dengan nama fungsinya, yaitu namanya segitiga, sesuaikan dengan nama file yang kita simpan nanti, yaitu segitiga. Kemudian ada sisi A dan sisi B. Ini kita sebut mungkin alas kali tinggi, ya, alas dan tinggi, seperti itu. Nah, ini cuma contoh saja supaya teman-teman bisa paham. Oke, jadi bagaimana penggunaannya? Dan di sini kita hanya bisa mendeklarasikan variabel-variabel tersebut, tapi kita belum bisa mengolah datanya. Kenapa? Karena ini masih belum memiliki, atau kita belum menginput angka. Jadi bagaimana caranya? Jadi kalau misalkan kita sudah deklarasikan fungsi seperti ini, kita cukup copy aja function yang sudah kita buat, kemudian kita buat di command window, kita paste, kemudian sisi A dan sisi B ini sebagai argumen input, itu kita isikan dengan nilai. Kebetulan sini kita punya sisi A sama sisi B saja, berarti ada dua nilai. Misalkan kita memiliki sisi A itu sebesar 4, ya, sebesar 4. Kemudian kita sisi B nya sebesar 5 misalkan. Oke, seperti itu. Berarti kita memiliki nilai inputnya untuk sisi A sama sisi B itu, yaitu 4 dan 5. Oke, kalau misalkan sudah, kita tidak perlu gunakan titik koma karena kita ingin menampilkan hasilnya. Oke, jadi kita langsung aja. Jadi sisi C kita langsung temukan nilai 6,4 second sekian, luasnya 10, kelilingnya 15,4 second sekian. Oke, seperti itu ya. Jadi sisi C ini, nilai ini diperoleh dari mana? Kita diperoleh dari persamaan fungsi yang sudah kita buat seperti ini. Oke, jadi akar dari sisi A kuadrat tambah dengan sisi sisi B kuadrat, seperti itu. Oke, jadi tetapi harus ingat ya, untuk kita punya argumen output ini tidak selamanya sama dengan yang ini, dan tidak selamanya sama dengan ini. Kenapa? Karena ini adalah argumen output atau hasil yang ingin kita tampilkan, jadi tidak perlu sama dengan kita punya persamaan. Tetapi yang harus dijadikan patokan sini adalah kita punya argumen input. Misalkan sini sisi A, sisi B, maka di sini juga harus sama. Oke, contoh misalkan ya, di sini saya ganti lagi, misalkan saya ganti dengan
A misalkan, terus B, kemudian ini C. Oke. Sisi A ini kita ganti lagi, misalkan kita isi dengan angka 2, ini mungkin kita isi dengan angka 3, kemudian kita enter. Oke. Jadi akan menampilkan argumen outputnya untuk nilai A, B, C seperti ini. Oke. Nah, tetapi hasilnya ini tidak harus sesuai dengan kita punya nama rumus yang atau nama fungsi yang kita buat. Tetapi yang harus difokuskan di sini adalah kita punya inputan yang kita buat ya untuk argumennya. Seperti itu yang menjadi fokus kita di situ. Oke, seperti itu untuk yang kita punya materi di saat ini, khusus untuk yang M-file sebagai fungsi. Oke. Oke, lanjut ya. Kita lanjut, yaitu yang berikut tentang display dan input. Oke, jadi display dan input ini juga kemarin waktu teman-teman lakukan ujian ya, teman-teman sudah ada yang menampilkan atau menggunakan display dan input. Oke, jadi teman-teman harus tahu ya, display dan input ini digunakan untuk apa ya. Dari di sini dia bilang, dalam hal ini kita bisa pergunakan cara sederhana dengan command input, sementara command dis itu digunakan untuk menampilkan teks di layar. Jadi jelas ya, kalau penggunaan perintah input berarti kita harus memasukkan data, kita ketik manual atau kita isikan datanya secara manual. Oke, jadi command dis ini dia akan menampilkan teks di layar. Kemarin waktu ujian kan teman-teman banyak yang sudah menggunakan perintah dis ya, display seperti itu. Jadi kalau misalkan penggunanya seperti ini, jadi dia bentuknya nanti juga kayak gini. Contoh ya, misalkan kita coba lihat di latihan 2. Oke, misalkan saya kasih contoh di sini menghitung kombinasi ya. Jadi program menghitung kombinasi kita simpan dengan nama filenya latihan 2. Jadi digunakan untuk menghitung jumlah kombinasi dari sejumlah populasi. Jadi kita menampilkan judul program ya. Jadi di sini kita gunakan CLC duluan, supaya tujuannya nanti setiap kali kita menjalankan program, dia akan menghapus semua teks atau variabel atau setiap perintah yang sudah kita mau di command window. Oke. Jadi setiap kali kita menjalankan program tersebut atau program ini, dia akan menampilkan atau menghasilkan jendela baru khusus untuk yang di latihan 2 ini. Oke. Selanjutnya kita gunakan display, jadi untuk menghitung kombinasi, jadi hanya akan menampilkan teks dalam bentuk kata atau kalimat menghitung kombinasi seperti ini. Oke. Jadi setelah itu kita meminta masukan dari user. Jadi di sini kita nanti diberi perintah untuk menginput atau memasukkan data. Jadi misalkan saya kasih perintahnya di sini berupa jumlah mahasiswa yang ada, kemudian berupa jumlah personal satu tim, misalkan itu. Kalau misalkan sudah kita dilanjutkan dengan menghitung menggunakan persamaan. Jadi kalau untuk menghitung kombinasi kan kita bisa dirumuskan dengan faktorial ya, n, data n ini, variabel n ini, kemudian dibagi dengan faktorial r ya, kita punya data r, kemudian dibagi lagi dengan faktorial n kurang r, seperti itu. Jadi kalau misalkan sudah, kita akan menampilkan keluaran. Jadi kalau untuk menampilkan keluaran kita bisa gunakan dis juga. Kemudian kita tampilkan dulu jumlah kombinasi yang ada. Oke. Jadi display ini kemudian kita tambahkan dengan kombinasi ini kita ambil daripada yang bersama yang kita miliki. Di sini kita tidak perlu menggunakan tanda petik tunggal sama seperti yang di sini ya. Kenapa? Karena kita ingin menampilkan hasil dari persamaan yang kita gunakan, seperti itu. Jadi kalau misalkan kita gunakan tanda petik, maka yang dia akan tampilkan adalah yang di dalam tanda petik tersebut. Oke. Jadi kalau misalkan kita gunakan tanda petik di sini, maka yang nanti akan tampilkan adalah kombinasi. Jadi kalau untuk menampilkan kita punya hasil dari persamaan yang kita buat, berarti kita hilangkan tanda petik.
Oke, kalau misalkan sudah, kita coba jalankan. Oke, jadi yang pertama dia menghitung kombinasi ya. Kita menampilkan kita punya display ini. Kemudian kita diminta untuk input berapa jumlah mahasiswa yang ada. Oke. Jadi kita input, misalkan mahasiswa yang ada misalkan 30 orang ya. Kemudian berapa jumlah satu personil dalam satu tim, misalkan 5 orang. Kita enter dan menghasilkan jumlah kombinasi yang ada. Ini jumlah kombinasi yang ada. Kemudian diikuti dengan kita punya hasil daripada kombinasi persamaan kombinasi yang kita gunakan, seperti itu. Oke, itu penggunaan disk. Oke, jadi semoga teman-teman paham ya. Nah, ada satu sintaks ya, satu komen yang bisa teman-teman gunakan juga, yaitu namanya fprint. Oke, teman-teman nanti bisa lihat di kita punya materi sebelumnya terkait dengan pada video pembelajaran kita yang sebelumnya. Oke, seperti itu. Nanti kita akan lihat ya, karena ada berkaitan yang kita punya materi. Oke, kita lanjut. Kita lanjut materi kita, yaitu mengenai control statement. Oke, jadi control statement ini bertujuan untuk mengendalikan arah program dengan berbagai cara. Jadi berupa percabangan arah program berdasarkan kondisi tertentu ataupun loop. Jadi perhitungan berulang. Ketika kita melakukan iterasi ini perulangan ya, seperti itu. Jadi ada beberapa control statement yang bisa kita pergunakan untuk MATLAB ini, pemrograman MATLAB ini. Yang pertama ada if else and. Jadi untuk percabangan program berdasarkan satu atau beberapa kondisi tertentu. Jadi biasanya kalau kita punya kondisi, jika kita punya satu kondisi itu benar ya, maka dia selesai pada kondisi itu jika benar. Tapi kalau misalkan jika kondisi kita tidak benar, maka kita bisa menggunakan kondisi-kondisi yang lain. Jadi makanya if else if ini bisa kita pergunakan. Yang berikut ada switch case. Switch case ini untuk percabangan program berdasarkan satu atau beberapa kasus tertentu. Jadi kalau misalkan suatu soal dalam materi, misalkan dalam materi fisika, kita ingin menghitung contoh kayak seperti gerak vertikal ya, gerak vertikal. Jadi gerak vertikal itu kan ada yang gerak ke atas, ada gerak yang ke bawah, ya kan? Jadi misalkan di situ kita bisa melihat ada dua materi, misalkan gerak vertikal ke atas dan gerak vertikal ke bawah. Jadi itu kita bisa sebutnya sebagai dua kasus, Jadi kita punya data satu, beberapa data ya. Itu misalkan kita buatnya sebagai data diketahui. Jadi kita mau menghitung gerak vertikal ke atasnya berapa, gerak vertikalnya ke bawah itu berapa. Oke, jadi kita bagi atau kita alihkan data yang kita miliki itu menjadi beberapa kasus untuk bisa menyelesaikan kasus-kasus yang kita sebutkan tadi. Oke, seperti itu ya. Jadi kita gunakan switch case. Kemudian ada for n. Jadi for n ini digunakan untuk loop atau perhitungan berulang. Dan misalkan penomoran ya, kita bisa gunakan for n ini, jadi dia akan secara otomatis menghitung 1, kemudian 2, 3 dan seterusnya. Kemudian ada break dan return. Jadi keluar dengan break. Jadi kalau untuk yang break ini digunakan untuk keluar ya, tanpa menunggu nilai akhir tercapai atau tanpa menunggu kondisi loop tidak dipenuhi lagi. Sementara untuk return digunakan untuk keluar dari fungsi yang sedang berjalan. Yang berikut tentang continue ya. Jadi untuk memaksa program untuk langsung menuju iterasi berikutnya dari suatu loop tanpa mengeksekusi komen yang masih ada di bawahnya. Oke, jadi teman-teman nanti bisa mencoba ya pelajari beberapa control statement ini supaya teman-teman sendiri nanti bisa mempelajari atau bisa menguasai tentang control statement. Jadi ini sangat bermanfaat sekali ketika kita ingin belajar menggunakan MATLAB. Oke, tapi di sini saya akan coba menunjukkan salah satu control statement yang bisa teman-teman perhatikan nanti, yaitu tentang switch case. Jadi materi untuk khusus untuk
switch case ini juga nanti akan saya jadikan sebagai bahan untuk teman-teman nanti bisa menyelesaikan tugas proyek, tugas proyek kita, supaya nanti hasil program yang teman-teman buat itu bisa bermanfaat nantinya. Oke, dan itu nanti kita akan lihat pada video selanjutnya. Oke, sampai ketemu kembali di pertemuan selanjutnya.